Di istana, Sati memberikan persembahan kepada semua orang. Prasuti mendatanginya, mengatakan bahwa saya telah melihat semuanya, bahkan jika tidak ada yang memperhatikan. Cara Anda menangani semuanya, saya yakin bahwa asuhan Anda tepat. Prasuti memberinya sebuah patung Dewa Wisnu, dan berkata setiap tahun ayahmu memberikan ini kepadaku karena telah menjalankan tugas ini dengan baik, tetapi tahun ini adalah hakmu. Saya bangga padamu. Sati yang memegang patung Dewa Wisnu di tangannya, berpikir, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa patung ini bukan hak milik saya? Di tempat pertemuan, Amatya mendatangi Daksha mengatakan bahwa ada perdebatan besar yang terjadi di antara keluarga Saptarishi karena apapun yang telah terjadi. Jika Anda dapat membuat mereka mengerti. Tetapi Daksha yang sedang menulis surat, mengatakan kepada Amatya untuk pergi kembali ke istana dan memberikan surat ini kepada Sati saja dan memberitahu Maharishi Brigu bahwa saya akan pergi ke Brahmaloka untuk beberapa waktu. Selama saya tidak ada, Maharishi Brigu akan menangani segala sesuatunya di sini. Sati memikirkan kata-kata Prasuti, bertanya kepada Madanika apakah keinginan saya untuk mendapatkan Dewa Shiva adalah segalanya bagi saya. Tanggung jawab saya terhadap ibu dan ayah saya tidak ada apa-apanya. Ibu mengira saya berkonsentrasi pada festival, saya sibuk menangani semua pengaturan, pikirnya saya memenuhi keinginan ayah saya. Tetapi, saya telah melakukan hal yang sebaliknya. Saya telah melanggar semua janji yang telah saya buat kepada ayah. Apakah saya telah menjadi egois, berpikir untuk memenuhi keinginan saya saja? Madanika mengatakan jika jawaban dari pertanyaan Anda adalah ya, maka apakah Anda akan melupakan pengalaman Anda dengan Dewa Shiva? Apakah Anda akan berhenti memikirkan Dewa Shiva? Madanika bertanya kepada Sati apakah dia bisa melupakan Dewa Shiva. Sati menjawab tidak. Madanika berkata waktu untuk memutuskan antara yang benar dan yang salah telah berlalu. Sekarang saatnya untuk menemukan cara yang akan memungkinkan Anda memenuhi tanggung jawab Anda dan keinginan Anda berdua. Sati akhirnya setuju. Sati mengatakan biarkan ayah kembali dari pertemuan Mahamandal, lalu aku akan menceritakan semuanya. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya, dia akan menyetujui keinginanku. Ayahku telah memanggil Dewa Shiva pada pertemuan itu untuk berkompromi, sekarang semuanya akan jauh lebih baik, semuanya akan baik-baik saja. Prasuti memanggil Sati untuk ritual Abhisheka, mengatakan Revati harus berpartisipasi dengan Chandra di Abhishek. Sati meyakinkannya bahwa itu akan terjadi. Madanika memberitahu Prasuti, Anda akan melihat Abhishek akan dilakukan oleh Chandra dan Revati saja. Dewa Shiva di Kailas yang sedang bermeditasi mengingat tarian Ardhanariswar yang dilakukan olehnya yang dilihat oleh Sati dalam mimpinya. Di istana, Madanika mengatakan saya akan memberitahu Prajapati untuk menambahkan satu aturan lagi di pernikahan. Setelah pernikahan saat memberkati pasangan, mereka harus mengatakan, cinta mereka harus seperti Chandra dan Rohini. Melihat kalian berdua, saya merasa seseorang harus ada di sana mencintaiku juga. Revati terlihat tidak senang. Melihat Prasuti di sana, Rohini berkata, dia dan Chandra sedang menunggunya. Mereka berdua kemudian duduk untuk ritual Abhishek. Madanika mengatakan kepada Rohini bahwa Anda telah bekerja sangat keras hari ini, Anda harus beristirahat sekarang. Revati tidak melakukan apa-apa hari ini, dia akan duduk untuk Abhishek dengan Chandra. Prasuti dan Sati sama-sama tersenyum mendengar candaan Madanika. Rohini menolak, tetapi Madanika membuat Revati duduk bersama Chandra. Rohini yang tidak senang segera pergi dari sana. Chandra juga ingin bangkit, tetapi dihentikan ketika Madanika bergabung dengan mengikat simpul pakaian Dewa Chandra dan Revati. Amatya datang ke sana, memberitahu Prasuti bahwa Prajapati akan datang suatu saat nanti. Semuanya akan baik-baik saja selama dia ada di sana. Ini adalah surat untuk Sati saja. Prasuti memberikan surat itu kepada Sati dan memintanya untuk membacanya.
Dalam surat itu, Daksha berkata kamu adalah putri yang paling saya sukai, tetapi ketika seseorang mencoba untuk menyakiti orang yang saya sukai, bagaimana saya bisa mentolerir Dewa Shiva dan muridnya yang mencoba untuk membuat jarak di antara kita? Tanggung jawab seorang Prajapati tidak lebih besar dari tanggung jawab seorang ayah. Jadi saya siap untuk mengambil langkah apapun untuk keselamatan Anda. Saya dapat menetapkan dan melanggar aturan apapun tetapi tidak akan membiarkan putriku dirugikan. Itulah mengapa saya mengadakan pertemuan Mahamandal ini untuk mengajarkan sang dewa penghancur sebuah pelajaran yang tidak akan bisa dia lupakan. Sekarang kamu tidak perlu khawatir. Aku telah mengutuk Dewa Shiva bahwa ia tidak akan disembah lagi. Dia bukan Tuhan lagi. Saya yakin Anda pasti senang dengan ini. Ini akan mengatasi semua masalahmu. Terimalah hadiah dari seorang ayah untuk putri kesayangannya. Sati terkejut. Madanika datang ke sana, bertanya pada Sati, apa yang terjadi? Apa yang ditulis oleh Prajapati Daksha dalam surat itu? Sati mengatakan bahwa ayahku membenci Dewa Shiva. Madanika membaca surat itu, mengatakan apa yang telah dilakukan Prajapati, dia telah mengutuk Dewa Shiva. Sati mengatakan bahwa dia tidak mengutuk Dewa Shiva tapi aku. Dia tidak hanya mengambil status Shiva sebagai dewa, tapi dia juga mengambil cintaku, kebahagiaanku. Madanika menyuruhnya untuk berhenti menangis, mengatakan terkadang langkah yang diambil oleh orang tua untuk anak mereka menjadi alasan nasib buruk mereka. Sati menangis lebih lanjut. Sekarang sepertinya tidak mungkin untuk mengatakan kepada ayah, apa yang akan saya katakan padanya, putri Anda telah membangkang kepada Anda. Putri yang paling dia cintai, jatuh cinta dengan musuh terbesarnya. Putrinya ingin menjalani hidupnya dengan orang tersebut, yang namanya ingin dia hapus. Saya telah melewati semua batas, dia akan sangat kecewa dan tidak senang dengan saya. Dia tidak akan pernah mengerti saya. Saya tidak bisa hidup dengan membuat ayah saya tidak bahagia dan tanpa Dewa Shiva saya akan mati. Di Kailas Narada berdiri di depan Dewa Shiva. Narada menyapa Dewa Shiva dan mengatakan apa yang harus dikatakan tentang kebodohan atau kebodohan Daksha, tetapi Anda telah menangani situasi ini dengan penuh kesabaran dan kontrol. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Ada kejadian sebelum itu, saya tidak bisa mengerti, ketika Sati datang menemui Anda dan Anda pergi menemuinya, mengapa Anda memintanya untuk pergi? Semua kejadian di masa lalu mulai dari Sati menulis namamu di bunga lotus sampai sekarang hanya mengarah pada Sati, mengapa kamu tidak menerimanya? Kamu adalah Mahakala, jauh sebelum kelahiran kematian, kamu sudah terhubung dengan Sati, lalu mengapa kamu tidak menerimanya? Dewa Shiva menjawab karena itu tidak mungkin terjadi sekarang. Waktu itu, zaman berbeda, sekarang waktu telah berubah. Saya berada di luar waktu, tetapi Sati tidak. Ia terlahir sebagai manusia. Tubuh manusia memiliki batasannya sendiri. Tubuh manusia terbuat dari 5 elemen. Ketika waktunya berakhir, dia harus meninggalkan tubuhnya. Narada mengerti. Dia lebih lanjut bertanya, tapi meskipun mengetahui segalanya, pada panggilan pertamanya kamu pergi ke sana, mengapa? Dewa Shiva menjawab, saya harus memenuhi semua panggilannya, karena sebenarnya saya tidak berbeda dengannya, tetapi kenyataannya adalah saya tidak pernah bisa bersamanya karena saya tidak terpisah darinya, dia bersamaku, kami adalah satu. Madanika menghibur Sati yang menangis. Sati menyarankan bahwa mungkin Prasuti akan dapat membantu mereka. Madanika mengingatkan bahwa Prasuti bukan hanya ibu Sati, tetapi juga istri Daksha dan putri Raja Manu, dan mereka harus terlebih dahulu menunjukkan surat itu kepadanya tanpa mengatakan apa-apa. Prasuti membaca surat itu sementara Sati dan Madanika melihat dengan gugup. Prasuti mengatakan kepada Sati, bahwa Sati diberkati untuk dilahirkan sebagai putri Prajapati. Dia sangat mencintainya sehingga dia berpikir di luar dirinya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Sati berusaha keras untuk tersenyum, namun Prasuti mengatakan kepadanya bahwa keputusan itu tidak baik bagi ayahnya, dan konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Namun ia mengambil keputusan itu untuk Sati, dan ia memberkati Sati bahwa Sati harus selalu setia kepada ayahnya dan jangan pernah menyakitinya. Sati tersenyum, saat ia berusaha menyembunyikan betapa kesalnya ia.
Di Brahmaloka, Dewa Brahma bertanya kepada Daksha mengapa dia mengambil keputusan seperti itu dan menyalahgunakan berkah yang dia berikan kepadanya. Daksha dengan tegas menjawab sebagai pembalasan dendam atas penghinaan ayahnya dan demi keselamatan putrinya. Dewa Brahma sangat marah dan memberitahu Daksha bahwa dia merasa lebih terhina dan mengatakan bahwa itu sama saja dengan keempat kepalanya dipotong. Brahma mengingatkan Daksha tentang takdir apa yang ada untuk Sati, mengapa dia dilahirkan. Dewa Brahma mengingatkan Daksha tentang bagaimana di reinkarnasinya dahulu, Sati melakukan meditasi yang parah untuk menyenangkan para dewi, sehingga dia akan dilahirkan sebagai putrinya. Daksha menatap ayahnya dengan marah, saat Dewa Brahma melanjutkan bahwa Sati dilahirkan dengan tujuan utama menikahi Dewa Shiva. Dewa Brahma mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah takdir, dan menyuruhnya untuk tidak mencoba mengubahnya atau konsekuensinya akan buruk baginya. Daksha menjawab dengan sombong bahwa Sati adalah putrinya, dan dia tidak peduli dengan takdir. Daksha mengatakan kepada Dewa Brahma bahwa dia akan mengubah semua aturannya, melakukan apapun dalam kekuatannya untuk memastikan bahwa Dewa Shiva dan Sati tidak pernah menjadi satu. Chandra dengan marah menyuruhnya berhenti melakukan ini, dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mencintai Rohini. Revati menatapnya dengan air mata, menangis saat Sati mendengar percakapan itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia selalu ingin menikahi Rohini, dan dia menikahinya hanya untuk memiliki Rohini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika Anda mencintai seseorang, Anda melihatnya di mana-mana, Anda hanya memikirkannya, dan dia memiliki perasaan seperti itu hanya untuk Rohini bukan untuk Revati. Hanya Rohini yang membuatnya merasa lengkap dan puas. Revati dengan berlinang air mata bertanya kepadanya apakah kepuasannya saja yang penting, bagaimana dengan dirinya dan mengingatkannya bahwa selama bertahun-tahun dia tidak pernah meminta apapun, tapi dia juga istrinya. Chandra menghindarinya dan mengatakan bahwa dia dan hanya dia yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesedihannya sendiri. Sati diperlihatkan sedang berjalan di lorong, termenung tentang konflik antara ayahnya dan Shiva, mengingat apa yang ia katakan pada Madanika, surat Daksha, apa yang Prasuti katakan padanya dan kata-kata Chandra tentang cinta. Ketika dia berjalan melalui koridor yang hilang dalam pikirannya, setiap kata yang dia ucapkan menusuknya seperti jarum yang akhirnya mencapai kamarnya. Tiba-tiba dalam kegelapan seberkas cahaya muncul sosok yang dicarinya. Itu adalah sosok Dewa Shiva. Sati hampir seketika melupakan semua gejolak emosinya, malu, dan berlari ke arah Shiva. Shiva berdiri di sana hampir tanpa ekspresi dan Sati memeluknya. Sati kemudian menarik diri dari pelukan, dan sekarang menatap mata Shiva dengan malu. Desaan napas yang dirasakan oleh jiwanya berada di luar dunia ini. Dia berada di tempat yang semestinya di dekat hatinya. Dia tetap di sana sampai hatinya puas. Itu adalah momen Mahadewa Shakti yang sempurna. Sati kemudian menenangkan diri, dan berdiri dengan benar. Sati berkata dengan penuh harap, aku selalu tahu kamu akan datang, semua hal yang kamu katakan tempo hari, kamu tidak bersungguh-sungguh. Satu-satunya kebenaran adalah kamu di sini bersamaku. Aku tahu bahkan kamu tidak bisa menjauh dariku. Kumohon jangan biarkan aku pergi. Tapi Mahadewa hanya terus saja menatapnya. Sati bertanya apa yang telah terjadi, mengapa kamu hanya diam? Aku telah menyimpan perasaanku di depanmu. Aku tidak tahan dengan kebisuanmu ini. Aku sekarang menyembunyikan sesuatu dari orang tuaku sendiri dan aku tidak tahu apa arti penting aku dalam hidupmu. Mengapa kau tidak berbicara? Kita begitu dekat satu sama lain namun ada jarak di antara kita berdua. Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Kata Sati yang sedang patah hati. Sati berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu selalu datang di depanku? Mengapa kamu menambah kekhawatiran saya? Katakan saja semua ini tidak berdasar. Sati kemudian bertanya apakah ayahnya yang menyebabkan dia marah. Tidak,
Tidak, jangan menghukum saya karena tindakan ayah saya. Sati sekarang menangis tanpa henti dengan kepala tertunduk. Mahadewa hanya bisa menatapnya, jelas dengan kesedihan di matanya juga. Mahadewa kemudian kembali menghilang. Sati tidak melihat siapapun ketika dia mengangkat kepalanya. Dia berdiri di tengah ruangan mencarinya. Dia bertanya-tanya mengapa Dewa Shiva pergi dengan tiba-tiba. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah kutukan ayahnya adalah alasan Dewa Shiva meninggalkannya. Itu tidak mungkin, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan saya seperti ini. Mengapa semua ini dimulai jika harus berakhir seperti ini? Di Brahmaloka, Narada mendatangi Dewa Brahma dan memberikan penghormatan kepadanya. Narada berkata sekarang ayah harus turun tangan, ada lebih banyak pertentangan dari Mahadewa daripada Daksha tentang Sati. Dia tahu sesuatu yang pasti, itu sebabnya dia menjauhkan Sati. Jika ini terus berlanjut, bagaimana Mahadewa dan Sati bisa bersatu? Narada bertanya lebih banyak daripada yang dia bagikan. Brahma menjawab bahwa ia sendiri yang akan pergi dan menemui Mahadewa untuk membicarakan masalah ini. Di Kailas, guru bangsa Asura Syukracarya datang menemui Mahadewa. Mohon maafkan saya wahai Mahadewa. Ia berkata dengan tangan terlipat di depan Shiva. Anda selalu mendukung dan melindungi para Asura dan yang kami lakukan hanyalah meragukan niat Anda karena rasa tidak aman kami. Mohon maafkan kami, kata Syukracarya dengan penuh penyesalan. Mahadewa membuka matanya dan tersenyum padanya. Syukracarya bertanya apakah ia masih marah kepada mereka. Marah, untuk alasan apa dia marah pada mereka, kata Mahadewa. Syukracarya sangat lega dan berkata wahai Mahadewa, kamu sangat baik hati. Saya tahu Anda telah menghentikan kami dari melakukan dosa besar, ketika Anda menyelamatkan Dewi Sati. Karena akulah yang memerintahkan Vritasura untuk menyerang. Mahadewa teringat dengan kejadian itu. Wahai Mahadewa, saat Daksha menghinamu, kami menyadari betapa besar dosa yang telah kami lakukan dan pada saat itu aku kehilangan kesabaran dan memerintahkan tentara untuk menyerang. Itu bukan untuk menghinamu, tapi untuk membalas hinaanmu, karena kamu juga tahu apa yang Daksha lakukan itu salah. Mahadewa dan Nandi dengan tenang mendengarkan ceritanya. Kemudian Mahadewa menjawab bahwa tujuan dibalik apapun yang Daksha lakukan adalah untuk membalas dendam. Jika Anda menggunakan kekerasan untuk membalas kekerasan, bagaimana mungkin Anda benar? Syukracarya berkata wahai Mahadewa, kemarahanmu selalu membawa kebaikan bagi 3 dunia. Lalu kami semua berpikir bahwa ini adalah akhir dari dunia. Tapi kamu tidak pernah marah kepada Daksha. Mengapa wahai Sang Mahakala? Tuhan yang agung selalu memaafkan Daksha, mengapa demikian? Tanya Syukracarya yang gelisah. Syukracara, rasa penasaran dan rasa tidak aman Anda tidak perlu. Daksha bukanlah musuh saya, kata Mahadewa ini lagi dan kembali ke meditasinya meninggalkan Syukracarya yang bingung. Dan Nandi di sisi lain merasa puas di sini bahwa Daksha bukanlah musuhnya dan itu berarti tidak ada rintangan antara Mahadewa dan Sati. Sati bergerak dengan penuh kekhawatiran. Sati mendengar suara gendang yang sama yang terdengar pada saat kedatangan Mahadewa. Dia merasa gelisah lalu meletakkan telapak tangannya di telinganya untuk menghentikan suara tersebut agar tidak sampai kepadanya lalu tiba-tiba semuanya menjadi tenang. Dia kembali mendengar musik tersebut, kali ini dia yakin bahwa itu adalah untuknya. Itu adalah panggilan Mahadewa. Dia bergerak ke arah jendelanya dan memeriksa sumber musik tersebut. Di sana dia menyaksikan beberapa pengabdi Shiva menari dan bernyanyi di sana, tenggelam dalam bakti Shiva, menemukan jalan di sana. Di sisi lain, Sati mengamati mereka dan memiliki senyuman yang menghiasi bibirnya. Mengingatkan dirinya akan tanda pertama keberadaan Shiva. Sati mengingat batu Rudraksh yang ia temukan meletakkannya di dalam shivling pemujaan Mahadewa, saat itu Resi Dadici di sisinya. Rishi Datici dialah yang memulai semua ini, dialah yang mengatakan bahwa semua ini telah direncanakan. Sati kemudian pergi ke ashramnya.
Dialah yang akan menjawab pertanyaannya. Sati bertekad untuk bertemu dengannya. Mahadewa membuka matanya. Rishi Dadici berdiri di dekat Shivling yang besar dan berkata bahwa Dewi Sati telah menyadari ketidaklengkapannya dan saya memiliki intuisi yang kuat bahwa sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Sati keluar dari kamarnya dan berlari menuju Kailas. Shidatic merasakan perubahan pada atmosfer berubah menjadi sejuk dan murni. Angin berhembus dengan lembut. Kemudian Dadici menyadari bahwa Sati akan datang. Tempat itu sudah dihiasi dengan lilin kecil dan bunga-bunga yang harum. Saat Dadici berbalik, ia melihat Sati. Sati berjalan ke arahnya perlahan-lahan. Dadici di sisi lain senang melihatnya. Kemudian Sati menunjukkan rasa hormatnya terhadap Dadici dan begitu juga Dadici. Sati berkata, aku datang untuk menemuimu. Dadici berkata, ya, saya tahu. Tapi sebelum semuanya, tolong terima apa yang menjadi milikmu. Sambil mengatakan hal ini, ia menunjukkan batu rudrakshi yang sama yang Sati temukan di sungai dan mengembalikannya ke Shivling. Dadici berkata, aku sudah mengatakannya padamu, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu akan selalu berpapasan dengan rudrakshi ini kemanapun kamu pergi. Sampai kamu menerima rudrakshi ini, waktunya telah tiba. Sati pergi ke batu Shivling pemujaan dan mengambil rudraksh ke tangannya. Batu rudraksh yang sama yang jatuh dari tangan Shiva, karena kekuatannya yang luar biasa. Sati kemudian mengingat Mahadewa. Sati berada di ashram Dadici, tapi mengapa dia selalu ditolak oleh Shiva? Mengapa dia datang kepadanya dan meninggalkannya sendirian sepanjang waktu? Dadici mengatakan kepadanya bahwa semua rasa sakit dan kesedihan serta pertanyaannya akan terpecahkan jika ia menyentuh batu Shivling Dewa Shiva. Sati pergi ke sana dan menyentuhnya dan menutup matanya dan dia mendapatkan kilatan mimpinya. Sati melihat tarian Shiva di depan bulan. Akhirnya dia melihat wajah asli Shiva seperti semula. Sati melihat tarian Ardhanareswar yang dilakukan Shiva. Wajah jelas sosok Shiva terlihat jelas. Setengah Shiva, setengah Sati. Dan dia mendapati senyuman yang indah di wajahnya dan air mata mengalir di wajahnya dan seolah-olah Rishi Dadici memahami perasaannya. Dia juga ikut berbahagia. Sati akhirnya memiliki semua kesadaran. Bagaimana dia adalah separuh dari Shiva, bagaimana dia tidak pernah berbeda darinya dan mereka adalah satu. Dadici sangat bahagia mengetahui bahwa akhirnya Dewa Shiva akan memiliki pasangannya kembali bersamanya, separuh dirinya dan dia tidak akan kesepian lagi. Sati bertanya kepadanya mengapa, jika semua ini sudah ditakdirkan dan ia tidak menyadarinya sebelumnya, mengapa perlu begitu banyak tanda untuk menyadarkannya. Dadici tersenyum dan berkata bahwa tidak ada yang bisa terjadi sebelum waktunya dan hal ini pun telah terjadi pada waktu yang telah ditentukan.